Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Belum terlalu keras, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya sepanjang minggu berjalan ini Bapak Ibu Saudara? Puji Puji Tuhan. Tuhan, baik, luar biasa ya. Kita bersyukur karena kita sudah ada di minggu kedua bulan September. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semoga karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita satukan hati dan kita berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Bagimu-lah Tuhan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang besar, dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan, sumber kekuatan dan penyelamat kehidupan kami. Engkau yang pegang kendali dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sungguh kami menikmati setiap arahan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, penyertaan-Mu tetap sempurna bagi setiap kami, jemaat-Mu IC Ansar di tempat ini Bapa. Setiap kami boleh mengalami kasih Kristus, kami boleh menikmati sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan bersama sidang jemaat-Mu, satu kerinduan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Kuduskan kami, ampuni setiap dosa kami, biar setiap hati terangkat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih dari awal sampai pada akhirnya, jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dibawa semakin Tuhan mengasihi Engkau Bapa. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dalam perjalanan, Kau tuntun langkah mereka, tibakan mereka di tempat ini. Untuk sama-sama kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar selama-lamanya, seumur hidup kami, hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati, di dalam ibadah ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan di pada pagi hari ini Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup jemaat jasmani kita dan kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Menunaikan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia dengan persembahan yang indah, yang kudus dan yang berkenan. Sembah Dia dengan hati yang tulus, hati yang terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat bersama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud
Hadirat kudus-Mu yang lebih baik, dan ku tersungguh mengenal-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan bersama Tuhan. Hadirat-Mu
membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang rindu puji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan
pujian yang meriah bagi Tuhan Bapak Saudara. Kita salamkan Bapak Saudara. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita bersuka untuk Tuhan. Haleluya. Hari
kasih kasih setiamu untuk janjimu bagi kami. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan Yesus. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Makasih setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang
Tuhan tersimpan di dalam lubuk hati kami. Kasih-Mu yang menuntun kami sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, karena berkat anugerah-Mu lah kami ada sampai hari ini. Kami boleh bergerak, bernafas, melakukan aktivitas, boleh melakukan segala kehidupan pekerjaan pelayanan kami. Semuanya karena anugerah Tuhan semata di dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan di dalam hidup ini Tuhan selain Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Allah penyelamat, penghibur, penolong, penggerak yang terus memotivasi kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus beriman sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Berbicara Engkau di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami bersyukur kami akan menikmati setiap perkataan firman-Mu yang manis itu masuk di dalam hati dan hidup kami. Kami praktekkan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli 2-3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, nanti keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan khusus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saksikan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi setiap saudara. Bagaimana kabar saudara sepanjang minggu ini? Luar biasa. Karena Tuhan tetap luar biasa. Berharap saudara semua ada dalam keadaan baik. Oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara, ayat kita itu baik, sangat baik bagi kita semua. Sehingga kita, sebagaimana kita ada sampai saat ini, kadang-kadang kita mengalami masalah, persoalan, banyak kehidupan berat, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami kembali memberikan kesempatan untuk menurunkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, kami buka hati kami dan pikiran kami. Kami siap dikawali oleh firman Tuhan. Kami siap ditubuhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirman-Nya kepada setiap kami, Engkau yang mengurapi hamba yang musnah ini dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu dikabulkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami. Menurunkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama hari ini adalah topik tentang saluran berkat Tuhan. Saluran berkat Tuhan. Bahasa Koreanya 축복의 통로. 하나님의 축복의 통로. saluran berkat Tuhan. Mari kita baca topik ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saluran berkat Tuhan. Satu lagi. 1, 2, 3. Saluran berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan topik ini adalah dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 창세기 12장 1절로 9절까지 말씀드리겠습니다. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbagaimana Tuhan berkata Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sayap saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang aku akan berikan kepadamu. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu tersuruh dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di bumi akan memberkati. Lalu pergilah seperti yang diberitakan Tuhan, Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 70 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat dekat Sikem, yang di pohon timur. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang semuanya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan menyebut nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeri. Puji Tuhan saudara, 축복의 통로, saluran berkat Tuhan. Konteks dari firman Tuhan yang telah bacakan bersama-sama dan yang akan dijelaskan dan kita renungkan bersama hari ini adalah gimana firman Tuhan ditegaskan Abraham ketika dia dipanggil. Apa hal terpenting dalam iman kita saudara? Apa hal terpenting iman kita saudara? Itu adalah mengetahui panggilan Tuhan. Seperti dalam konteks hari ini, apa panggilan Tuhan bagi saudara? Apa panggilan?
Apa yang harus kita lakukan saat kita menyadari panggilan Tuhan? Dalam ayat 4 hari ini, Abraham langsung mengerti panggilan Tuhan. Langsung mengerti panggilan Tuhan. Firman Tuhan demikian. Lalu pergilah Abraham. Lalu pergilah Abraham. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang selanjutnya dilakukan Abraham dalam kehidupan sehari-hari? Dalam ayat 7 dan ayat 8 teks hari ini, Abraham membangun sebuah mesbah bagi Tuhan. Apa? Mesbah bagi Tuhan. Setiap kali, dimanapun dia berada, dia setiap kali dia membangun sebuah mesbah bagi Tuhan. Apa yang akan terjadi pada saudara jika kita menaati panggilan Tuhan ini, membangun mesbah bagi Tuhan setiap hari? Kita harus menjadi saluran berkat Tuhan. Hari ini saya ingin melaporkan perjalanan misionaris Indonesia di Bengkulu, Indonesia. Hari ini saya mau laporkan ini. Ini baik. Di sini di mana ya? Bengkulu. Bengkulu, provinsi Bengkulu di Sumatera Barat. Ini, di sini dikenal apa? Pantai Panjang di Bengkulu. Hari ini gambar itu sedikit pendek ya, jadi besar, jadi baik. Pantai Panjang di Bengkulu. Oke, siapa sudah pergi ke sana? Siapa? Belum ada? Anggap aja. Belum ada ya? Bengkulu. Pantai Panjang di Bengkulu ini, saya sudah pergi ke sana, berjalan kaki di tepi pantai Panjang ini bersama-sama siapa? Bersama-sama Tuhan. Amin. Amin. Oke, di sini misionari Jason Lee bekerja melayani di Bengkulu selama berapa tahun? 10 tahun. Dia pertama kali datang ke sana, dia melayani sebagai misionari Indonesia. Dia bekerja ke sana selama 10 tahun. Sekarang dia belum ada di sini. Dia berangkat ke Amerika Serikat. Dia mengantar saya. Ini ya. Ini Jason, Simison, Ibu Shin itu dia juga bekerja IC Korea. Tahu kan? Ini kami tidak bahwa tujuan dan tugas saya hanya sedikit saja. Dia semua menyiapkan, Tuhan menyiapkan semua misi saya Indonesia. Okay. Saya pikir bahwa apa yang paling penting misi Indonesia, saya pikir bahwa pendidikan. Apa? Pendidikan. Bahasa Koreanya 교육. 학교, sekolah, pendidikan sangat penting. Oke, ini
asrama pelita kasih baru di lantai 3. Lantai 1, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini memang 11 bulan proses pembangunan asrama pelita kasih baru itu waktunya memakan waktunya 11 bulan. Memang kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun ini. Sangat cepat-cepatnya. Ini memang sangat luar biasa. Ini. Lantai 1, mereka berkumpul ke sana, Bible time. Bible time. Lantai 2 itu tinggal laki-laki saja. Lantai 3 itu untuk hanya perempuan saja. Lantai 3 harus masih ada orang dewasa, wanita, orang dewasa masih ada ke sana. Hati-hati ke sana ya. Lalu ini Tuhan memberkati kita semua. Memang ini proses panjang. Memang uangnya 250 juta kira-kira. Tuh, dukung dan persembahan untuk pembangunan asrama pelita kasih itu dari Korea Selatan, dari IC Angsan juga. IC Angsan 100 ribuan, 110 1 juta won, 100만 원 terus. Ini pembangunan asrama pelita kasih saya di depan, pintu depan saya berdiri. Ini saya mengambil Alkitab saja. Lalu di sini ini ketua, yayasan pelita kasih ketua. Ini wakil ketua, ini pendetari saya. Semua itu punya tingginya sama-sama. Itulah anugerah Tuhan kadang-kadang. Semua sama-sama. Lalu ini bendara, ini pendeta wanita itu. Ini memang mereka melihat di sini ya. Ini memang kira-kira ke sana 60 orang berkumpul ke sana, tinggal ke sana. Sambil mereka Bible time, setiap pagi mereka berkumpul ke sana. Oke, ini asrama pelita kasih, mereka berkumpul. Ini buku itu apa? Bible time. Bible time itu dari Tangerang, kota Tangerang. Itu siapa membuat Bible time? Bukan saya. Dia missionary Kim Hansok. Kim Hansok itu sekarang masih tinggal di kota Tangerang. Dia membuat bahasa Indonesia Bible time. Bible time itu memang 3 tahun, selama 3 tahun satu kali membaca Alkitab. Mereka setiap malam membaca Alkitab Bible time. Oke, gimana misteri? Gimana? Apa nih? Gimana ya? Belum lihat di sini. Ini. 이상하네, 웃질 않네. 한국에서 보고할 때는 웃었는데 웃질 않네. Sekarang, oke, saya melaporkan ini kepada gereja Korea minggu yang lalu. Cuma semua tertawa, tapi semua yang 73 jiwa menerima Yesus sebagai penyelamat. Panjang, terus selamat dan segala raja. 73 jiwa menerima Yesus sebagai terus selamat, raja segala raja. Pak Bambang ini kepala SMA. Dia minta kepada saya di sini
mengajar bahasa Korea. Saya minta kepada dia satu kelas saja. Satu kelas saja. Saya tidak mau mengganggu sekolah SMA. Mereka sangat sibuk ya untuk lulus banyak lulus masa depannya. Tapi saya tiba-tiba di sana semua berkumpul ke sana. Berapa orang? 37 jiwa. Semua berkumpul ke sana ya. 73. Nah, lalu judul apa? Judul Korea, bahasa Korea apa ya? Hadiah Tuhan. Hadiah Tuhan. Haramnya semua. Hadiah Tuhan. Dan saya membagi hadiah untuk kepala sekolah SMA dan wakil kepala sekolah dan guru-guru semua. Saya memberi hadiah mereka dulu. Nanti saya menyampaikan firman Tuhan dan bahasa Korea. Saya pertama itu Opa Sarangnya. Coba Opa Sarangnya. Belum tahu ya? Opa Sarangnya. Belum tahu ya? Opa Sarangnya. Opa Sarangnya. Oh, mereka semua tahu. Opa Sarangnya. Opa, saya ini, ini. Saya Bapak tulis ke sana itu Opa Sarangnya. Opa gantikan apa? Apa gantikan abuji? 하나님 아버지. Tahu ya? Lalu saya berbicara tentang Alkitab. Itu. Pendidikan bahasa Korea adalah alat misionaris. Sangat penting. Oke. Video satu. Saya bagaimana cara saya menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa Korea dan dengan Indonesia, bahasa Indonesia. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan Injil kepada mereka. Oke. Pertama, saya membaca Alkitab, membaca bahasa Korea, nanti menggantikan bahasa Indonesia. Lalu saya mengajar bahasa Korea, nanti saya menggantikan bahasa Indonesia. Saya kepada siswa mereka tulis ke sana. Nanti semua depan mereka mengakui bahasa Korea, bahasa Indonesia. Saat itu 73 siswa semua mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Raja segala Raja. Tepuk tangan. Saya minta kepada SMA, guru SMA hanya satu kelas. Tapi dia menyampaikan kepada saya itu, dia Bapak ini jauh dari sampai di sini. Bagaimana kita hanya satu kelas, tidak bisa. Semua berkumpul di sana. Bongkar semua. Saya menyampaikan firman Tuhan bahasa Korea, bahasa Indonesia 2 jam.
2 jam selalu ke sana saya hadiah mereka. Setiap orang membawa hadiah dari Korea dan yang lain. Nanti mereka semua mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, sekarang saya pikir bahwa bahasa Korea sangat penting. Saudara-saudari, berapa lama tinggal di Korea Selatan? 10 tahun. Angkat tangan. 20 tahun. Angkat tangan. Apa yang sekarang menyiapkan? Bengkulu seseorang, dia orang M, dia 10 tahun bekerja Korea Selatan. Dia selalu belajar bahasa Korea. Nanti kembali ke Bengkulu, dia membuat akademi institute untuk mengajar bahasa Korea. Kadang-kadang 미셔너리 yang lain dia mendengar bahasa Korea sedikit aneh, 좀 이상하네요. 그런데 사람들이 모인대요. 그래가지고 시험을 다 합격을 한대요. 그래서 많은 우리가 많은 우함을 받고 사업도 하고 saya berharap sekarang banyak 우리 jemaat-jemaat Aisyah belajarlah bahasa Korea melewati Ibu Mun. Haleluya. Ibu Mun은 모르는 것 같은데 지금 와, 이렇게 한국이 존재해 보라. 다 belum tahu Korea situasi sangat tinggi. Orang-orang Indonesia setiap malam mereka apa yang mereka lakukan? Mereka setiap malam mereka menonton TV Korea. Mereka hanya mau setelah itu kepala SMA itu kepada SMA semua siswa semua itu apa yang mau kepada Pak Pangmi satu orang angkat tangan. Kapan akan datang di sini untuk belajar Korea? 와, 여러분 한국말 좀 배우세요. 한국말 전문가가 되세요. 그리고 돌아가시면 진짜 정말 수다가 bahasa Korea ini nanti ini apa? 한 넘겨보세요. 안 넘어가네. selanjutnya oke. 자, sesudah itu saya mengunjungi TK Pelita Kasih dan Bible Time guru-guru TK Pelita Kasih. Guru-guru TK Pelita Kasih mereka setiap pagi mereka berkumpul ke sana Bible Time. Mereka membaca Alkitab. Lalu mereka ikut kegiatan TK Pelita Kasih. Ini di dalam bahasa ini ya. Ini. Lalu saya membawa hadiah untuk guru-guru semua. Mereka menerima hadiah sangat gembira. Ini Pak kami dan semua guru-guru semua. Lalu selanjutnya, oke. Ini pidato perwakilan pada acara Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya mengunjungi ikut Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini saya. Ini saya. Kenapa mereka
mereka mengambil saya ke sana. Pembangunan asrama politekasi dibuat oleh Korea Selatan dan Amerika. Semua guru-guru ke sana itu. Di Jepang masih ada asrama politekasi baru. Selanjutnya, ini semua siswa, mereka representatif siswa dan guru-guru semua berkumpul di sana. Saya ke sana, saya pidato untuk sebagai misionari, sebagai Korea Selatan. Saya menyampaikan memang pidato kepada mereka. Selanjutnya, ini kunjung ke GKI Sinode. Sinode tahu Pak Saudara? Sinode. Sinode itu sangat otoritasnya. Sinode lebih tinggi daripada yayasan. Betul Indonesia sangat beda ya. Oke. Saya kunjung ke GKI Sinode itu. Ini ketua. Ini ketua Sinode dan di lima batang ini dan ini yayasan ketua ya, mereka berkumpul. Kenapa itu penting? Kadang-kadang yayasan politekasi itu tidak mau mengontrol sangat saya. Saya pikir bahwa ini harus perlu GKI bersama-sama GKI lebih baik untuk misi Indonesia saya. Lalu selanjutnya ini apa itu? Ini hadiah. Apa ini? Hadiah apa? Ginseng. Ginsengnya. Saya membawa ginseng kepada ketua GKI. Ginseng itu sangat terkenal Indonesia ya. Memang di sini sangat murah. Hanya 정관장 tahu ya? 정관장 lebih tinggi. Bukan 정관장. Hanya 정관장 besar. Karena mahal, tapi bukan 정관장. Tapi mereka semua tahu, semua sangat sukacita menerima itu ginseng hadiah itu. Selanjutnya, lalu setelah itu saya hubungi dengan GKI Sinode itu, saya mengunjungi GKI Bengkulu, banyak gereja-gereja. GKI bahwa banyak gereja-gereja. Saya mengunjungi GKI, salah satu GKI Bengkulu. Tapi saya mengunjungi ke sana, mereka menyambut saya. Saya langsung hadir ibadah ke sana dan nanti menyaksikan tentang misi, tentang Alkitab, tentang semua bisa. Mereka sangat senang. Saya sekarang berbicara tentang misi Indonesia dengan bahasa Indonesia. Mereka sangat senang ya. Selanjutnya itu GKI Pondok Kelapa. Pondok Kelapa saya hadiri ibadah ke sana. Ke sana juga saya beribadah ke sana. Saya juga menyaksikan kepada mereka tentang semua itu. Oke. Selanjutnya apa itu? Baca 1, 2, 3. Persatuan kita dengan misionaris Korea. Kadang-kadang misionaris kecelakaan terjadi, itu tidak baik terjadi, itu hubungan dengan misionari Korea. 2 tahun yang lalu saya sangat susah dengan misionari Korea Selatan. Nanti saya hubungi dengan DBI, mereka mengunjungi ke sana. Ini ke belakang 4 orang mereka Korea
Missionary Korea. Saya sekarang menyampaikan firman Tuhan kepada siswa-siswi ke sana. Lebih penting itu Tuhan mau mempersatukan bersama-sama bekerja lebih baik. Selanjutnya, oke. Asrama Pelita Kasih mereka berkumpul. Ini kepala guru Asrama Pelita Kasih. Dia sudah lulus STT. Dia harus bekerja ke sana 2 tahun. Nanti dia bisa menjadi pendeta. Ini ketua, yayasan ketua. Ini Bapak ini sekarang masih bersama ini bakti bersama ya. Ini semua itu Pak. Saya sangat senang melihat gambar foto ini. Selanjutnya, upacara kantung papan nama asrama baru. Ini bahasa Koreanya Hyunpansin. Sesudah pembangunan asrama Pelita Kasih itu nanti tanda tangan asrama Pelita Kasih ini tanda tangan ketua Sinode DKI Sinode ketua ini Yayasan Pelita Kasih tanda tangan ini tanda tangan saya. Tapi saya pikir bahwa saat itu saya tanda tangan, saat itu saya tulis tanda tangan. Bagaimana saya tulis itu? Saat itu banyak siswa-siswa itu sorak-sorai, banyak guru-guru dan penglima-penglima bersama mereka sorak-sorai. Saat itu saya pikir bahwa tanda tangan itu apa? Bukan nama saya. Bukan nama saya. Tanda tangan itu apa? 주님께 영광을. 주님께 영광을. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan, saudara-saudari. 주님께 영광. Sekarang masih ada. 주님께 영광. Saat itu saya sangat gembira. Tuhan itu melihat saya, walaupun badannya, tubuhnya sangat pendek, tapi dia sangat memuliakan namanya. Amin. 주님께 영광을. Saat itu sepanjang hari bergembiralah hati saya. Nanti saya menyampaikan kepada mereka, saudara-saudari, bukan mulia saya. Di belakang banyak orang Korea, gereja Korea, dan IC Ansang. Mereka membantu di sini. Saudara-saudari, mulia mereka. Muliakan mereka. Selanjutnya nanti video tua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tanda tangan. Wow. Suara sedikit keras. Bagai panjang. Perlu. Itu ketua. Yayasan ketua. Sama-sama.
mau berita di dalam atau mau berita kasih. Saya sekarang menyampaikan saksi Tuhan kepada mereka. Bahasa Korea sangat penting ya. Selama 2 minggu saja, tapi Tuhan memberkati hamba yang hina ini. Masing-masing mereka keluar tempat, mereka semua mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan segala raja. Video ini kepala Yayasan Berita Kasih Ketua membuat video. Lalu selanjutnya sesudah itu semua selesai. Sesudah itu bersama-sama makan siang. Kita mengambil foto ketika dua menjadi satu. 1, 2, 3 baca. 1, 2, 3. Ketika doa menjadi satu, kita akan melihat ini besar. Senang sekali. Bahasa apa itu ini apa? Orang Korea hanya tertulang tetapi sama hamba yang hina ini dan semua orang Indonesia. Mereka berkumpul bersama-sama. Ini Pak Bambang, kepala guru SMA. 73 orang, istilah semua menerima Yesus Kristus selama. Selalu, sekarang juga dia punya dengan sekarang, sampai sekarang ini selalu satu hari satu kali selalu punya dengan dia. Melewati telepon itu. Saya mau hidup ini sangat pendek saja, sedikit saja. Saya mau saudara-saudari menjadi saluran perintah Tuhan. Sebelum kita tutup doa khotbah hari ini, mari kita puji bersama judul lagu rohani adalah hidup ini adalah kesempatan. Oke, musik semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tetap berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami lain janji firman-Mu seperti Abraham. Kami pun dipanggil oleh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat seperti Abraham. Kami berdoa dalam nama Tuhan sumber berkat. Amin. Puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan dan telah menikmati kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan untuk pelayanan Moksan ini Bengkulu selama Pelita Kasih, dan ini juga jadi berkat kita sekalian karena Aisyah Hansan juga berkontribusi ya untuk Pelita Kasih ini dengan sumbangan dana yang saudara kumpulkan untuk membantu pelayanan di Bengkulu ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati saudara yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa keluar dari sisi kiri dan kanan, kembali menuju lutut tengah, dan mari beri dengan sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan untuk pelayanan di Bengkulu, Asrama Pelita Kasih, semuanya karena anugerah Tuhan, dan Engkau telah menyertai kembalinya Moksan Ibli di Korea, semuanya karena juga anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan tanda ibadah kami, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembalikan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, usaha pekerjaan, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, letakkan persembahan ini dalam nama Yesus. Haleluya.